pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara tentang budaya kerja di Rumah Sakit Limaya Pasar Kemis Tangerang. Baik, sebelumnya bolehkah kakak memperkenalkan diri dan jabatan kakak saat ini? Baik, dengan saya Sri Ana, saya sebagai bidan dan koordinator di Poliklinik Limaya Pasar Kemis. Oke, mulai wawancaranya ya Kak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana budaya kerja yang diterapkan di lingkungan kerja perawat? Untuk budaya kerja di lingkungan perawat, terutama di poliklinik, kami membudayakan budaya saling terbuka, terus dalam melakukan pekerjaan ada sopan santun, ramah, dan juga bertanggung jawab. Melakukan pekerjaannya sesuai SOP yang berlaku. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut kakak, apa sikap yang paling penting dimiliki seorang perawat saat bekerja? Sikap yang paling penting itu dasarnya adalah tanggung jawab dan jujur. Itu utama dari beberapa nanti proses perjalanan pekerjaan kita di sini. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien? Untuk menjaga komunikasi, teman-teman dari tim sih sudah melakukan yang namanya mengikat pasien dengan komunikasi yang asertif, atau misalnya membina hubungan dengan pasien dengan adanya komunikasi yang asertif, yang terbuka terhadap pasien dan juga terhadap sesama kerja tim, sesama tim, dan sesama unit lain. Oke. Yang keempat, seberapa penting kerjasama tim antara perawat dan tenaga medis lainnya? Kalau bilang seberapa penting, itu udah penting banget, karena kan pekerjaan atau pelayanan dari perawat itu holistik, tidak bisa dia berdiri sendiri. Dalam dia holistik diperlukan beberapa kerjasama dengan unit lain atau tim lain supaya mutu keselamatan pasien juga berjalan dengan baik. Oke. Sekarang pertanyaan yang kelima, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi perawat dalam bekerja? Sebenarnya tantangan banyak ya Kak. Tantangan pertama karena tingkat dari pekerjaan itu tinggi. Jadi banyak juga kita tantangan tuh menekan emosional kita di saat kita juga capek dengan tekanan shift. Itu juga adalah tekanan dari kita masing-masing. Bagaimana caranya, yaitu harus bisa sesama tim itu terbuka. Ada kendala dibicarakan, jadi saat ada suatu kendala yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang, itu menjadi tanggung jawab untuk yang lainnya, supaya jangan ada namanya satu pekerjaan sudah mandek tapi tidak dikerjakan, tapi tim lain tidak ada yang tahu. Jadi gitu. Sekarang, bagaimana cara mengatur emosi dan tetap profesional saat menghadapi pasien dengan kondisi sulit? Kalau untuk balik lagi ya, untuk menghadapi tim itu harus ada keterbukaan dari sesama dia bekerja bersama tim atau ke atasannya. Saat memang dia sudah menghadapi atau keletihan atau tidak bisa menghadapi satu masalah ini, itu bisa konfirmasi ke atasannya. Jadi atasannya bisa tahu, misalnya apa yang dihadapi, atasannya bisa mendelegasikan ke tempat yang lain, ke orang yang lain, supaya yang SDM ini bisa istirahat dulu, misalnya bisa emosionalnya bisa diurai dulu, jadi pekerjaan itu tidak ada yang terhambat. Sekarang, apa yang dilakukan agar tetap disiplin dan bertanggung jawab selama bekerja? Itu balik lagi, selama kita menjadi perawat, kita kan sudah ada sumpah. Saat kita melakukan memilih untuk kuliah perawat, ataupun kita sudah memilih pekerjaan kita atau menjadi perawat, balik lagi, kita sebagai perawat pilihan kita itu apa, tanggung jawab kita, dan itu yang dasar-dasarnya sih di situ dulu. Jadi saat kita mengetahui tujuan kita memilih keperawatan ini atau kebidanan ya, khususnya kan di poli ada bidan, ada perawat, itu kita harus tanggung jawab dan menjalani dengan sepenuh hati. Sekarang, pertanyaan yang ke-8, pernahkah mengalami konflik atau kesalahpahaman di tempat kerja? Bagaimana cara mengatasinya? Konflik itu sih pasti ada terus ya Kak. Tapi bagaimana yang namanya juga kita tim, tidak dapat berdiri sendiri. Teamwork ini adalah dasarnya kita untuk melakukan pelayanan. Jadi ya itu, harus ada teamwork dulu, saling mengerti satu SDM dengan SDM yang lainnya, ada keterbukaan, jujur, dan tanggung jawab. Itu sih, jadi saat ada temennya yang udah mulai tidak bisa menghandle satu pasien atau ada kendala di masalah ini, tim yang lainnya harus bisa membantu. Sekarang pertanyaan yang 9, bagaimana budaya kerja yang baik dapat mempengaruhi kenyamanan pasien? Jadi itu tercipta dengan sendirinya, dengan satu tempat atau wadah itu mempunyai budaya kerja yang baik, itu outputnya pasti akan ada ya. Di saat output itu ada, pasti itu dirasakan oleh semua
pasien. Jadi diharapkan saat kita bekerja, kita menciptakan, mungkin dari atasannya dulu ya, menciptakan bagaimana cara kerja yang baik di timnya, dan tim-timnya bisa menjalankan, bisa mempunyai rasa memiliki satu dengan yang lain, outputnya akan terpancar dengan apa, pelayanannya baik, dan sampai ke pasien pelayanan mutunya juga pasti sampainya akan baik. Oke. Sekarang pertanyaan yang terakhir, apa perbedaan budaya kerja di rumah sakit dengan lingkungan kerja lainnya menurut kakak? Kalau lingkungan rumah sakit itu beda dengan lingkungan misalnya kantor, karena kita menghadapi yang namanya manusia. Manusia itu banyak kebutuhannya. Lebih lagi misalnya manusia itu banyak yang dia pengen tahu, pengen dia yang dirasakan, bisa komplain. Itu bedanya sih, karena kita menghadapi manusia yang berbagai macam perasaan dia bisa, dibandingin dengan kita menghadapi pekerjaan di kantor yang dimana yang kita lihat ya cuma alat-alat, mesin mati nyala selesai. Tapi kalau misalnya yang namanya rumah sakit, kita melayani pasien, hidup dan matinya pasien, berkelanjutannya kesehatannya, itu adalah perbedaan yang dari rumah sakit sampai ke tempat yang lain. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang sudah diberikan. Semoga ilmu dan pengalaman yang kakak bagikan bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Kalau di Poliklinik, di Pernapasan Kemis, kita punya slogan, yaitu Here for You. Here for You, berarti kita ada untuk masyarakat, untuk pasien dengan slogan seperti ini. Here for You. Here for You. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.